Oke, kemudian ini soal nomor 2 tentang kasus maksimisasi. Diketahui sebuah perusahaan furnitur memproduksi dua jenis barang, yaitu meja makan dan meja kopi, dengan menggunakan dua macam sumber daya. Setiap unit meja makan membutuhkan 3 meter kubik kayu dan 2 jam tenaga kerja. Sedangkan setiap unit meja kopi membutuhkan 3 meter kubik kayu dan 5 jam tenaga kerja. Nah, ini setiap harinya tersedia 135 meter kubik kayu dan 180 jam tenaga kerja. Laba yang diharapkan dari setiap unit meja itu Rp200 untuk meja makan dan Rp300 untuk meja kopi. Berapakah unit masing-masing produk yang harus dibuat agar laba perusahaan maksimum? Nah, kalau untuk menentukan kasus maksimisasi seperti ini dan juga nanti minimisasi dan lainnya, kalian harus menentukan dulu mana yang adalah produk dan mana yang adalah sumber daya. Karena variabel keputusan itu adalah variabel yang merupakan sebuah produk. Adapun sumber daya itu ciri-cirinya kalau di dalam soal memiliki kapasitas. Ya, jadi bedanya gitu. Jadi bedakan yang mana yang produk dan mana yang merupakan sumber daya. Adapun ciri-ciri sumber daya itu adalah memiliki kapasitas dan lain kan, dan kalau tidak memiliki kapasitas berarti dia adalah produk. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah satu, menentukan variabel keputusan, yaitu adalah produknya ya. Dalam hal ini, saya menganggap bahwa meja makan itu adalah X dan juga meja kopi adalah Y. Kemudian, yang kedua adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan di sini adalah mendapatkan laba maksimum ya. Berarti disebutnya Z-max. Kita lihat laba per unitnya adalah Rp200 untuk meja makan dan Rp300 untuk meja kopi. Rp200 untuk meja makan dan Rp300 untuk meja kopi. Kemudian yang ketiga adalah fungsi kendala. Untuk fungsi kendala kita lihat di soal. Kan sumber dayanya kayu dan tenaga kerja. Berarti mereka juga kendala karena mereka memiliki keterbatasan kapasitas. Kita lihat ya, meja makan itu butuh kayu dan tenaga kerjanya berapa. Untuk meja makan dia butuh 3 meter kubik kayu dan 2 jam tenaga kerja. 3, 2. Dan meja kopi, kita lihat meja kopi 3 kayu dan 5 jam. 3, 5 berarti. 3, 5. Adapun batasan atau kapasitas yang dimiliki adalah untuk kayu 135 meter kubik dan tenaga kerjanya 180 jam. Berarti 135 dan 180. 135 dan 180. Adapun, nah untuk kolom yang laba per unit ini boleh ditulis, boleh tidak ya. Yang penting itu produk dan sumber daya juga kapasitas yang ini. Jadi kalau nanti mau membuat tabel fungsi kendala, yang laba ini boleh ditulis, boleh tidak. Kebetulan ditulis, jadi saya isikan dulu laba per unitnya itu untuk meja adalah meja makan Rp200 dan meja kopi 300. Kita tulis ya, 200 dan 300. Kalau sudah menulis fungsi kendala, menulis tabel fungsi kendala, selanjutnya adalah menuliskan fungsi kendalanya. Nah, untuk meja makan tadi sudah dibuat ya, variabel keputusannya itu adalah X dan meja kopi adalah Y. Kalau sudah, kita buat fungsi kendalanya. Untuk membuatnya kita lihat arahnya. Ini kan batasannya dari kayu dan tenaga kerja. Nah, kayu nih. Lihat ya kepalanya. Kayu ini kayu, lihat ke bawah, ini X, ini Y. Jadi kita membuat fungsi kendalanya itu ke bawah ya. Sini, ke batasan. Jadi arahnya tuh ke batasan. 3X tambah 3Y. Nah, kalau dalam maksimisasi, itu tandanya kurang dari sama dengan 135. Kenapa kurang dari? Coba dilihat di soal ya. Setiap harinya tersedia 135 meter kubik kayu. Jadi kapasitas kayu yang dimiliki oleh perusahaan hanya 135. Tidak lebih dari itu. Kalau kurang dari itu boleh, tapi kalau lebih dari itu tidak, karena kapasitas maksimalnya hanya 135. Artinya dalam penulisannya
kurang dari sama dengan 135. Jadi maksimal 135. Pas 135 boleh? Boleh, karena ada tanda sama dengannya. Kurang dari itu boleh. Boleh, emang boleh, boleh. Tapi kalau lebih dari itu tidak ya, karena hanya tersedia 135 meter kubik gitu. Nah, kemudian kendala yang kedua datang dari tenaga kerja. Kita lihat ya, tenaga kerjanya untuk meja makan 2X, kemudian meja kopinya 5Y, kurang dari sama dengan 180. Nah, ini adalah fungsi kendala. Hanya ada dua, karena kendalanya juga cuma dua, kayu dan tenaga kerja. Selanjutnya adalah langkah yang keempat. Nah, karena ini menggunakan metode grafik, otomatis kita harus mencari titik koordinat. Untuk mencari titik koordinat, itu menggunakan persamaan yang fungsi kendala. Jadi fungsi kendalanya saya tulis lagi. Fungsi kendala yang pertama ya, 3X tambah 3Y. Nah, kurang dari sama dengannya ini akan berubah menjadi sama dengan. Karena kalau dalam fungsi mencari titik koordinat, jadi merubah persamaan gitu. Jadi si tanda kurang dari sama dengan ini berubah jadi sama dengan. Untuk mencari titik koordinat caranya adalah memisalkan X menjadi 0 dan memisalkan Y menjadi 0. Sekarang giliran X yang menjadi nolnya dulu. Kita tulis dulu persamaannya, kemudian masukkan X-nya. X-nya 0. 3 kali 0, 0. Jadi tidak perlu ditulis lagi. 3Y sama dengan 135. Y sama dengan 135 dibagi 3. 45. Maka titik koordinatnya adalah 0 dan 45. Satu lagi, apabila sekarang Y-nya yang 0. Berarti 3X tambah 3Y sama dengan 135. 3X tambah 3, Y-nya 0, 135. 3X sama dengan 135, X sama dengan 135 dibagi 3. 45. Maka titik koordinatnya 45,0. Jadi kalau dalam penulisan titik koordinat, itu pasti diawali dengan X selalu Y. Ini kendala yang pertama. Kemudian sekarang kendala yang kedua dari segi tenaga kerja. Ya, yang ini berarti 2X tambah 5Y 180. 2X tambah 5Y sama dengan 180. X sama dengan 0. Y-nya berapa? Kita hitung 2X tambah 5Y sama dengan 180. 2, X-nya 0, masukkan. Karena 0 kita abaikan ya, jadi langsung 5Y sama dengan 180. Y sama dengan 180 dibagi 5, sama dengan 36. Maka titik koordinatnya X, Y. Satu lagi, apabila Y-nya yang 0. 2X tambah 5Y sama dengan 180. 2X tambah 5 kali 0 sama dengan 180. 2X sama dengan 180. X sama dengan 180 dibagi 2. 90. Maka X-nya 90,0. Jadi titik koordinatnya untuk persamaan ini ya, yang pertama 0,45 dan 45,0. Adapun yang persamaan yang kedua itu 0,36 dan 90,0. Nah, ini ya titik koordinatnya. Jadi dari satu persamaan itu ada 2 titik koordinat. Memang untuk membuat satu garis kan membutuhkan setidaknya 2 titik ya. Begitu. Selanjutnya adalah membuat grafik.